Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Abdul Hamid. Saya akan menerangkan pendidikan agama Islam dan budi pekerti bagi kelas 11 semester genap dengan tema prinsip dan praktek ekonomi Islam. Anak-anakku semua yang saya cintai dan saya banggakan, muamalah adalah bagian dari kehidupan kita, karena kita selain sebagai makhluk pribadi juga makhluk sosial. Makhluk sosial tidak lepas yang namanya interaksi dengan orang lain, di mana ada kita mempunyai kebutuhan. Bagaimana cara untuk memenuhi kebutuhan, yaitu melakukan interaksi saling tolong menolong dan saling melakukan muamalah. Intinya adalah untuk kemasyarakatan. Wa ahalawahul bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli, tapi Allah mengharamkan riba. Oke, anak-anakku semua, macam-macam muamalah. Di sini ada jual beli. Pada session ini saya hanya menerangkan tentang bab jual beli, dan video berikutnya nanti akan saya menerangkan yang lain. Oke, jual beli. Dalam jual beli kita harus melakukan syarat-syarat yang harus dipenuhi, supaya tidak ada penipuan. Yang pertama, syarat jual beli ada penjual dan pembeli, di mana penjual dan pembeli di sini haruslah balik, haruslah dapat berpikir dengan baik, supaya tidak ada penipuan. Yang kedua, uang dan barang itu yang halal, jangan dari uang yang haram dan jelas, Dan yang ketiga adalah ijab kabul atau serah terima. Setelah kita melakukan jual beli, di sini harus ada akad, harus ada akad yang di situ menyatakan jadi atau tidaknya perkataan bersyarat seperti itu. Selanjutnya yang kedua adalah khiyar, di mana jual beli di sini ada waktu untuk memutuskan jadi atau tidak kita membeli. Maka di sini ada 3. Khiyar majlis, di mana penjual dan pembeli masih dalam satu tempat, diberikan waktu untuk berpikir jadi atau tidak. Kalau tidak jadi ya tidak apa-apa, kalau jadi ya silakan dibeli. Yang kedua adalah khiyar syarat. Apakah dalam jual beli itu ada syarat-syarat tertentu mengenai waktu untuk jadi atau tidak jadi? Yang ketiga adalah khiyar AIB, di mana ini adalah waktu atau apakah ada syarat kalau barangnya itu cacat, apakah ada syarat kalau barangnya itu tidak sesuai, itu ada ketentuan untuk dikembalikan. Nah, ini namanya khiyar AIB. Yang ketiga adalah riba. Riba itu yang diharamkan, Allah itu melarang untuk riba. Riba itu dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah riba fadli, yaitu adanya ketidaksamaan timbangan, Misalkan kita itu melakukan jual beli, atau melakukan tukar menukar barang, tapi tidak sama timbangannya. Misalkan emas 10 gram dengan emas 11 gram, tapi karatnya berbeda, bisa karatnya sama atau karat berbeda, tapi tidak sama timbangannya. Yang kedua adalah riba qardi, yaitu kita memberikan kelebihan. Misalkan meminjam uang, pinjam 100.000 dikembalikan 150.000, tapi dengan syarat, Maksudnya apa? Ini kelebihannya itu tidak dari pihak yang meminjam memberikan kembalian, tidak, tapi yang meminjamkan itu berikan syarat kelebihan. Nah, ini tidak boleh. Yang ketiga adalah riba yadi, berpisah sebelum serah terima. Misalkan di sini kita membeli kacang itu masih dalam tanah, ini tidak boleh. Apakah kacang itu hasilnya bagus atau tidak? Nah, ini tidak boleh. Selanjutnya adalah riba nasi'ah, penyerahan barang beberapa waktu kemudian. Misalkan kita membeli dengan praktek sistem ijon. Misalkan buah, pada waktu masih kecil kita beli, tapi kita mengambilnya itu setelah buah itu besar, setelah itu panen. Nah, ini juga termasuk riba, tidak boleh dalam kita praktekkan dalam bentuk jual beli.
Tuhan anak semua, marilah kita taati perintah Allah supaya semuanya baik ya, masalah bagi masyarakat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.